Belum terlambat, Sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai tantangan-tantangan yang biasanya muncul pada saat kita memutuskan untuk hijrah. Baik itu hijrah dari pekerjaan maupun hijrah dari perbuatan-perbuatan kita yang buruk di masa lalu, ya, kemudian menjadi jauh lebih baik di masa yang akan datang. Nah, tantangan yang ketiga yaitu tantangan yang biasanya muncul dari keluarga besar itu. Dari keluarga besar. Kalau yang pertama dari dalam diri sendiri kita sudah bisa melewatinya, bisa mengalahkannya. Dan kemudian yang kedua, tantangan dari pasangan. Ternyata alhamdulillah pasangan sudah bisa terdidik dengan baik, sudah bisa diberikan yang namanya insight dulu, ya, sehingga pasangan pun siap untuk menerima apapun keadaan di depan, yang penting bareng-bareng. Pada saat ini pun sudah dilewati, ternyata belum selesai tantangannya. Yang ketiga, biasanya tantangan itu muncul dari keluarga besar. Imma itu dari orang tua kita, atau dari mertua kita, atau dari tante kita, om kita, uak kita, paman kita, gitu ya. Itu pasti kemudian akan bermunculan satu persatu. Contoh, dulu mindsetnya seorang anak itu berhasil kalau dia bisa kerja di bank misalnya. Oh, berhasil. Atau dulu mindsetnya seorang anak itu berhasil kalau dia bisa jadi abri gitu, berhasil. Atau dia jadi dokter, berhasil. Apakah itu merupakan satu tanda keberhasilan? Belum tentu. Kalau misalnya dia jadi dokter tapi kemudian dengan keahliannya itu dia malah ingin memperkaya dirinya, bahkan mempersulit pasiennya, dan bahkan untuk memperkaya dirinya dia kemudian menuliskan resep-resep yang sebetulnya pasien itu nggak butuh, nggak perlu, ya. Tapi untuk kemudian dia mendapatkan income yang lebih banyak, kerjasama dengan perusahaan obat, dia tulis resep-resep yang nggak diperlukan itu. Akhirnya apa? Zolim kepada pasien. Apakah ini berhasil? Belum tentu. Apalagi kemudian pada saat dia bekerja di tempat-tempat yang memang jelas-jelas tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang menghasilkan hasil yang haram. Ini juga hati-hati. Namun biasanya hasil dari tempat-tempat yang haram itu biasanya nilainya itu besar. Biasanya nilainya itu kemudian membuat orang terlena itu. Sehingga mereka tetap saja ada di sana. Tetap saja menjalaninya. Ya, tetap saja kemudian masuk di dalam kubangan ribawi misalnya. Ya. Ini kemudian membuat seseorang itu sulit untuk melepaskan cengkraman. Apalagi apa? Biasanya mengambil cicilan dari sana. Ngambil pinjaman dari sana. Beli rumah, diikat dengan kemudian dia harus menyelesaikan cicilannya di sana. Ini hati-hati. Pada saat ini jerat-jerat ini sudah ada, kemudian keluarga pun melihat bahwa penghidupan anak saya itu jauh lebih bagus sekarang. Pada saat apa? Pada saat dia sudah bekerja di tempat ini. Kemudian kita mengatakan, Pak, Bu, saya sepertinya mau resign. Saya sepertinya mau berhenti. Kaget orang tuanya. Loh, kenapa berhenti, Nak? Kok resign? Iya, soalnya ini kan tempatnya tempat riba. Alah, sudahlah. Yang namanya pekerjaan itu kan ini pasti halal. Jelas-jelas tidak. Tapi karena terbiasa mendapatkan nikmat itu, terbiasa mendapatkan ketenangan, kemewahan kehidupan di dunia, sehingga melupakan syariat. Melupakan yang namanya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jelas-jelas dosa yang Allah sudah maklumatkan perang sekalipun, akhirnya dia tidak bisa melihatnya dan bahkan memilih jalan untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalau orang tua sudah berbicara, kadang-kadang seorang anak pun akhirnya goyah. Kadang-kadang kemudian bahkan mengambil kesimpulan hukum yang keliru. Kenapa? Dia mengatakan, bukankah taat kepada orang tua itu hukumnya wajib? Ini kan merupakan bagian dari birrul walidain. Bagian dari yang namanya berbakti kepada orang tua. Kalau seandainya
kepentingan Allah itu berbenturan dengan kepentingan orang tua, maka kita harus mendahulukan kepentingan Allah. Kalau seandainya keinginan orang tua itu melanggar syariat Allah, maka kita wajib untuk tidak mentaatinya. Demi apa? Demi ketaatan kepada Allah, tapi dengan cara yang ma'ruf. Jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik dari lisan kita, membentak orang tua kita, bahkan meneraka-nerakakan orang tua kita. Pak, Bu, gak mau saya pokoknya. Bapak ibu ini di neraka tempatnya. Alhamdulillah. Hati-hati. Hijrah itu butuh proses. Butuh kemudian pendalaman yang namanya pengetahuan keislaman kita. Pendalaman pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat, adab dan akhlak. Jauh ke dalam. Supaya apa? Supaya hijrah kita gak serampangan. Supaya jangan sampai kita sudah merasa hijrah, padahal di mata Allah kita belum siap untuk menempuh jalan yang berliku, yang terjal, dan juga banyak rintangan-rintangan di dalamnya. Hijrah butuh persiapan. Pada saat keluarga besar menjadi tantangan, maka berpeganglah kepada syariat Allah, namun tetap mengedepankan adab dan akhlak. InsyaAllah, kesempatan berikutnya kita akan membahas tantangan yang lain lagi, yang jauh lebih luas dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.